semoga dalam keadaan sehat ya. Meskipun kita masih belajar dalam masa pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa selalu jaga jarak dan makan yang bergizi. Meskipun belajar di rumah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Kita membaca basmalah untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah pelajaran yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar ya. Baiklah, kita memasuki tema keempat. Mari kita lihat tentang pengelolaan sampah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari sampah. Betul tidak? Hal ini dikarenakan setiap kegiatan yang kita lakukan selalu menghasilkan sampah. Misalnya saat kita meminum air kemasan dari botol plastik, itu juga termasuk sampah. Nah, setelah dipakai, botol-botol tersebut akan menjadi sampah. Belum lagi kegiatan sehari-hari di rumah, seperti sisa-sisa sayuran dan buah-buahan, kemasan makanan, sampah dedaunan, dan sebagainya. Jika sampah yang menumpuk setiap harinya tidak ditangani dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai masalah. Tidak hanya berdampak pada kegiatan manusia, tetapi juga kebersihan lingkungan. Sampah yang tidak ditangani dapat menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. Sampah di sungai dapat menyumbat aliran air, sehingga menyebabkan banjir dan mengganggu ekosistem perairan. Kemudian, sampah yang menumpuk dapat menimbulkan bau tidak sedap. Sehingga dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Sampah yang menumpuk juga dapat merusak kesuburan tanah, sehingga mengganggu kehidupan tanaman di sekitarnya. Oleh karena itu, kita harus mulai dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Kita dapat mengurangi jumlah sampah dalam kehidupan sehari-hari. Cara efektif untuk mengurangi sampah adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang dikenal dengan 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan recycle. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Reduce
atau mengurangi sampah. Artinya mengurangi yaitu sebisa mungkin melakukan pengurangan barang atau bahan yang kita gunakan supaya tidak menghasilkan banyak sampah. Kita dapat meminimalisasi pemakaian benda-benda yang bisa menghasilkan sampah seperti benda sekali pakai. Nah, ini contohnya, contoh reduce itu mengurangi sampah. Itu misalnya cara pengolahan sampah. Ini contohnya mengurangi sampah dan menghemat makan barang. Contohnya saat belanja di kantin atau di pasar, supermarket dan sebagainya, kita memungkinkan tidak memakai tas kresek, tapi kita membawa tas sendiri dari rumah. Itu termasuk kegiatan mengurangi sampah. Kemudian yang kedua yaitu resus. Resus merupakan sebuah aktivitas mengolah sampah dengan menggunakannya kembali. Jika kita memanfaatkan benda-benda yang tidak terpakai kembali, maka sampah pun akan berkurang. Contohnya ini, misalnya ban mobil bekas itu bisa digunakan sebagai pot tanaman. Bisa digunakan untuk tempat sampah juga bisa dari ban. Bisa misalnya ini sepatu bekas yang tidak terpakai juga bisa digunakan untuk pot. Kemudian misalnya kaleng susu yang sudah tidak terpakai juga bisa digunakan sebagai tempat pensil dan tempat tisu. Nah, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga yaitu replace, artinya mengganti. Cara ini dilakukan dengan mengganti barang-barang yang tidak ramah lingkungan dengan barang yang ramah lingkungan. Contoh, mengganti barang kita gunakan dengan barang yang ramah lingkungan. Contohnya mengganti kantong plastik biasa dengan kantong plastik yang biodegradable sehingga lebih ramah lingkungan karena plastik tersebut lebih cepat terurai. Mengganti kantong plastik dengan tas pecah atau sebagainya. Ya, jadi cara ini dilakukan dengan mengganti barang-barang yang tidak ramah lingkungan dengan barang yang ramah lingkungan. Berikutnya nih yang keempat. Yang keempat yaitu recycle. Recycle merupakan upaya pengurangan sampah dengan mendaur ulang. Dalam hal ini kita harus membedakan sampah anorganik dan sampah organik. Misalnya sampah organik itu bisa dijadikan pupuk, sementara yang anorganik seperti barang-barang botol bekas, minuman dan lain-lain ya, untuk bisa didaur ulang
botol plastik bekas minuman, majalah kertas bekas maupun barang maupun kaleng. Contohnya botol plastik bekas ini bisa dibuat untuk pot. Ini terbuat juga dari botol aqua. Apabila sudah dibuat seperti ini, kita akan menjadi barang yang ada nilainya karena dapat dijual. Bisa dibandingkan dengan botol yang biasa, paling hanya dijual hanya dengan jual per kilo, tapi ini bisa dijual satu persatu. Kemudian misalnya majalah juga bisa digunakan untuk membuat topi, bisa tas dari kertasnya, bisa untuk mainan anak-anak, bisa untuk tempat pensil dan sebagainya. Ini contoh-contoh mendaur ulang sampah. Ini yang pertama ini contohnya dari plastik atau botol-botol yang tidak terpakai. Ini digiling kembali, kemudian nanti diolah lagi menjadi barang-barang seperti ember, pot, sehingga bisa mempunyai nilai jual tinggi. Kemudian contohnya lagi ini botol aqua, bisa dibuat pot untuk menanam bunga, bisa dibuat vas bunga. Nah, ini tak kalah menariknya lagi, itu bisa bahan-bahan ini dijadikan tas dari barang bekas. Ini juga termasuk mengurangi sampah, bisa dimanfaatkan untuk daur ulang. Sudah paham kan anak-anak? Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke depan. Coba. Jadi kesimpulannya nih, pengelolaan sampah dikenal dengan 4R, itu reduce, reuse, replik, dan recycle. Ya, kalau reduce itu mengurangi sampah, artinya mengurangi sampah sebisa mungkin melakukan pengurangan barang-barang atau bahan yang kita gunakan supaya tidak menghasilkan banyak sampah. Kemudian yang kedua itu reduce, mengurangi sampah. Ini contohnya mengurangi sampah dengan menghemat pemakaian barang. Contohnya saat belanja di kantin, kita menggunakan tidak memakai tas kresek, tapi bisa membawa barang sendiri dari rumah. Dan contohnya lagi reuse merupakan sebuah aktivitas mengolah sampah dengan menggunakan kembali. Ini contohnya bahan-bahan bekas bisa dimanfaatkan sebagai tempat sampah, pot, dan lain-lain bisa dijadikan tempat sampah, sehingga selain tidak mencemari lingkungan, juga bisa dimanfaatkan untuk mempercantik lingkungan. Kemudian ini contohnya lagi sepatu yang sudah terpakai bisa digunakan untuk pot tanaman. Kemudian replace artinya mengganti. Caranya dilakukan dengan mengganti barang-barang yang tidak ramah lingkungan dengan barang yang ramah lingkungan. Ini contohnya. Nah, jadi barang yang kita gunakan dan barang yang ramah lingkungan
kantong plastik biasa dengan kantong plastik yang biodegradable sehingga lebih ramah lingkungan. Kalau kantong plastik biasa itu tidak mudah busuk, tapi dengan kantong plastik biodegradable itu cepat mengalami pembusukan dan dapat cepat terurai gitu. Ini yang keempat itu recycle, merupakan upaya pengurangan sampah dengan mendaur ulang. Dalam hal ini kita harus membedakan sampah anorganik dan sampah organik. Untuk mendaur ulang sampah anorganik bisa dengan mengumpulkan barang-barang seperti botol plastik bekas minuman, majalah kertas maupun kaleng. Ya, gitulah anak-anak. Ini contoh mendaur ulang ya. Terima kasih. Jadi materi pada hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.